Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Uswatun Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman kurikulum PAUD. Hakikat kelompok bermain. Bermain merupakan tahap dari proses belajar pada anak yang dialami hampir semua orang. Melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, seorang anak berusaha untuk menyelidiki dan mendapatkan pengalaman yang banyak. Bermain adalah kegiatan yang berulang-ulang demi kesenangan tanpa ada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Jadi, apapun kegiatannya, bila dilakukan dengan senang, dapat dikatakan bermain. Ada 5 karakteristik bermain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bermain merupakan kegiatan menyenangkan dan nilai positif. Yang kedua, bermain berasal dari motivasi anak sendiri dan melibatkan peran aktif anak. Yang ketiga, bermain sifatnya spontan dan sukarela, dan bermain memiliki hubungan sistematik khusus. Karakteristik usia dini. Usia 4-5 tahun. Pertama, gerakan lebih terkoordinasi. Kedua, senang bermain dengan kata, dapat duduk dan menyelesaikan tugas dengan hati-hati, dapat mengurus diri sendiri, dan sudah dapat membedakan satu dengan banyak. Kemudian usia 5-6 tahun. Yang pertama, gerakan lebih terkontrol. Perkembangan bahasa sudah cukup baik, dapat bermain dan berkawan, peka terhadap situasi sosial, mengetahui perbedaan kelamin dan status, serta dapat berhitung 1-10. Kemudian prosedur penyelenggaraan kelompok bermain dan TPA. Untuk mengelola lembaga PAUD yang baik, harus diperhatikan beberapa prinsip pengelolaan lembaga PAUD. Prinsip pertama, holistik dan integratif, yakni menggabungkan antara pemenuhan kebutuhan perkembangan dan kebutuhan pertumbuhan. Prinsip kedua, memenuhi faktor keamanan dan kesehatan. Prinsip ketiga, memenuhi unsur kenyamanan. Prinsip keempat adalah sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, kesesuaian dalam program kurikulum, penataan ruangan, dan alat yang digunakan. Kemudian jenis-jenis perencanaan pembelajaran PAUD. Pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi sebagai upaya mencapai tujuan belajar tertentu, atau proses pengambilan keputusan hasil belajar secara rasional tentang sasaran dan tujuan tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Kemudian konsep perencanaan pembelajaran PAUD. Perencanaan pembelajaran PAUD atau rancangan mengenai proses pembelajaran PAUD adalah proses pembelajaran pada PAUD, tujuan dan fungsi program pembelajaran, serta prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Prinsip-prinsip dalam menyusun perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar anak. Ketiga, menyeluruh. Keempat, operasional. Dan yang terakhir, mengoptimalkan potensi lingkungan. Kemudian perencanaan jenis kegiatan bermain di kelompok bermain dan TPA. Dalam melakukan perencanaan, perlu memperhatikan 6 langkah perencanaan, yaitu yang pertama, mengamati anak. Kedua, menginterpretasikan pengamatan. Ketiga, menentukan tujuan. Keempat, menentukan kegiatan. Kelima, menentukan strategi program. Dan terakhir, mengevaluasi proses. Jenis-jenis perencanaan pembelajaran di PAUD. Yang pertama, perencanaan tahunan dan semester. Kedua, program semester. Ketiga, satuan kegiatan mingguan. Dan terakhir, satuan kegiatan harian. Itulah tadi Bu ringkasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.